pagi. Perkenalkan, nama saya Francisca Dinamika. Saya mengajar di SDN 3 Piawas, Kecamatan Belimbing. Saya guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti dengan nomor induk mahasiswa 25309608. Saya peserta PPG dalam jabatan BEP 3 tahun 2025, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Hari ini saya melaksanakan video pembelajaran Jumat tanggal 10 Oktober 2025 dengan tema Ciri Gereja yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Kelas 6 fase C. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pagi. Bagaimana kabarnya? Hari Bu. Tubuhku, pikiranku, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mohon berkat dari Tuhan. Ayo Sisil. Baik teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa mengajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Sisil. Silakan duduk kembali. Absen dulu ya. Fabianus Ramiro Redayu, Hadir Bu. Gabriel Zil, Hadir Bu. Gloria Olivia Natalia, Hadir Bu. Gregorius Rafael, Hadir Bu. Maria Yuanita Alda, Hadir Bu. Cecilia Teresiasin, Hadir Bu. Teresia Novenda. Hadir Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya peserta didik memahami arti dari gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan melaksanakan arti dari gereja dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan gereja dan dirinya sendiri. Ibu bertanya, kapan terakhir kalian pergi ke gereja? Minggu lalu pergi ke gereja. Yang kedua, seringkah kalian mengikuti kegiatan-kegiatan doa di lingkungan masing-masing? Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari gereja. Gereja menurut kalian artinya apa? Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Tapi kok tempat beribadah umat Katolik, Wil. Tempat umat Katolik dan umat Protestan beribadah. Ya, tempat umat Katolik dan Kristen beribadah. Wil. Tempat menyembah Tuhan. Berarti sudah langsung semua yang pemahaman kalian tentang arti
gereja. Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, umat Allah berarti mereka yang sudah dibaptis. Itulah yang dikatakan sebagai anggota gereja. Yang ketiga, siapa pemimpin gereja tertinggi? Paus. Ya. Siapa pemimpin gereja lokal? Uskup kita tadi siapa? Monsinyur Samuel Oton Sidir. Ya, Monsinyur Samuel Oton Sidir. Kalau pastor paroki kita? Salesius Deratu. Baik, berarti semua itu tersusun secara rapi di dalam gereja Katolik. Ada dari pemimpin yang paling tertinggi, ada dari keuskupan dan lokal. Kan itu di gereja kita, ya. Ciri gereja Katolik yang pertama yaitu satu. Satu artinya gereja Kristus yang dipersatukan oleh Kristus dan Roh Kudus. Yang kedua, ciri dari gereja Katolik adalah kudus. Karena Yesus Kristus adalah kudus dan Dia menguduskan umatnya. Ciri yang ketiga, Katolik, terbuka bagi semua orang dan merangkul untuk seluruh umat manusia dalam keselamatan. Ciri yang keempat, apostolik, gereja didirikan oleh para rasul dan terus mempertahankan ajaran para rasul. Ada berapa ciri pokok gereja dalam Katolik? 4. Kalian sebutkan. Yang pertama, 1. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, Katolik. yang keempat, Apostolik. berarti ada 4 ciri sifat gereja Katolik. Sekarang kita masuk ke pembagian tugas, ya. Ibu minta kalian mengerjakan di lembaran yang sudah Ibu bagikan, ya. Berarti ada berapa tadi ciri dalam gereja Katolik? 4. Yang pertama, gereja itu adalah 1. Yang kedua, kudus. Yang ketiga ada Katolik. Yang keempat, apostolik. Kita baca lagi. Yang ciri gereja Katolik atau sifat dari gereja Katolik yang pertama adalah 1. Berarti kita dipersatukan oleh Kristus melalui apa? Roh Kudus. Yang kedua adalah kudus. Karena Yesus adalah kudus dan Dia menguduskan umatnya. Kita semua dikuduskan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Katolik, terbuka bagi semua orang dan merangkul untuk seluruh umat manusia dalam keselamatan. Yang keempat, ciri dari gereja Katolik yaitu apostolik. Gereja didirikan oleh para rasul dan terus mempertahankan ajaran para rasul. Ibu bagikan lembarannya, ya. Ada. Ayo kita kerjakan. Kalau kelas 6 tuh kayak rumusnya tuh P1 atau Ini saja. Ya, benar. Ayo kerjakan, ya. Terus saja sesuai perintah yang sudah ada di LKPD masing-masing, ya. Ya. Ini kok ini harusnya di sini. Kerjakan aja yang sendiri, ya.
depan. Baca dulu lembarannya. Ya, ya. Ayo satu. Nanti dipungut satu orang ya untuk mengisi soalnya lembaran di depan. Gabriel Gil, depan. Silakan satu. Tulis nomor 1. Tuliskan 4 ciri pokok dalam gereja Katolik. 4 ciri pokok dalam gereja Katolik adalah: 1. Kudus, Katolik, Apostolik. 2. Tuliskan 2 jenis topi yang dikenakan oleh uskup dalam gereja Katolik. 2 jenis topi yang dikenakan oleh uskup dalam gereja Katolik adalah mitara, solideo. 3. Apakah arti ciri gereja Katolik? Arti Katolik yaitu umum, universal, itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik setelah dunia. 4. Apakah arti ciri gereja apostolik? Arti apostolik yaitu mengikuti ajaran para rasul. 5. Tuliskan bagaimana hidup jemaat pertama sesuai dengan tulisan para rasul. Bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama: berkumpul dalam berdoa bersama, membagi bagian roti dan makanan bersama, menjual harta milik pribadi dan membagikan secara merata. Kita berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia. Ayo. 3, 2, 1 ya. Tepuk tangan ayo. Ayo mulai 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berdamai itulah hidupku, berdoa pasti yang pasti. Ayolah kawan kita bersama, membangun dunia yang baru. Sekarang nyanyinya dipakai sama. Jadi semangat ya. 2, 3. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berdamai itulah hidupku, berdoa saksi yang so pasti. Ayolah kawan kita bersama, membangun dunia yang baru. Kami semua. Sekarang kita bisa melihat ya, ada bacaan teks kitab suci. Yang pertama, teks kitab sucinya adalah Kisah Para Rasul. Bab 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul yang pertama, bab 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada
hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul yang berikutnya bab 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lanjut ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lanjut ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47. Sampai memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bacanya tadi dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Bacaan dari Yohanes, aku menuliskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 1 Korintus bab berapa? Bab 12 ayat 12 Sampai 14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi ada banyak anggota. Kita mendalami dari pesan ataupun teks kitab suci yang tadi. Apa saja cara hidup jemaat? Pertama, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul tadi. Apa saja? Ini dibagikan lagi ya. Pertanyaannya ada di depan.
takut. Baik, terima kasih. Baik, kita melihat kembali lagi tentang gereja yang satu yang didasarkan pada kesatuan Allah, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, pengakuan iman yang sama. Yang ketiga, perayaan sakramen-sakramen dan ibadat bersama. Yang ketiga, sebagai saudara dan saudari dalam kerajaan Allah. Ini gereja yang satu. Tadi ada kan di dalam teks kita juga ada yang sampaikan. Yang berikutnya, gereja yang kudus. Karena dijiwai oleh Kristus sendiri melalui sakramen baptis, Yesus menguduskan gereja. Yang berikutnya, Yesus mengasihi dan menyerahkan diri untuk gereja. Gereja yang Katolik terbuka bagi semua bangsa dan bahasa. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Gereja pun melaksanakan misi Kristus dalam budaya lokal. Gereja menghormati semua kebudayaan, semua bangsa dan semua budaya. Gereja yang apostolik terdiri dari pengajaran para rasul. Roh Kudus yang hadir dalam gereja menjaga ajaran iman, warisan iman, dan iman akan Kristus tetap diajarkan, dikuduskan oleh para rasul sambil menantikan kedatangan Kristus di akhir zaman. Berarti dirangkum semua tadi kan dari kitab sucinya. Ada 4 kan ciri gereja Katolik atau sifat-sifat dari gereja Katolik. Yang pertama, satu. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, apostolik. Itu tugas di rumahnya. Ibu meminta kalian membuat poster ataupun gambar ya. Ini tadi pemimpin gereja kan, pemimpin tertinggi gereja. Ini bisa dilihat ya. Selain itu, kegiatan-kegiatan di gereja seperti ini, baptis, ini para uskup, ini dia gereja, ini ada anggota miskinan. Ini bagikan barang juga. Coba kerjakan dulu. Ayo. Ayo kumpulkan.
Engkau